Eh, Salam tabrak Prof, salam anak Medan, salam Horas, salam Jua-Jua. Nama saya Sarifin Bangun Pak Prof. Syarifin Malu. Sarifin Bangun, saya berasal dari Kota Brastagi. Saya seorang ASN, pemerintahan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya. Di sini Pak Prof, saya mengutarakan ke Pak Prof, saya menangis tapi tidak meneteskan air mata. Karena saya kuat melihat tabrak Prof. Pertama-tama saya adalah korban kriminalisasi Undang-Undang ITE Indonesia. Kenapa saya sebutkan? Ketua Revisi Undang-Undang ITE Bapak Profesor Henry Subiakto, saya sudah berkomunikasi 3 tahun. Nah, saya terima hukuman penjara pasal 28 ayat 3, kena saya 2 tahun. Pasal 27 ayat 3, kena saya 2 tahun. 1 tahun saya menerima 2 kali hukuman. 1 tahun saya tanpa matahari dan tanpa udara segar di sel Polres Tanah Karo. Rumah saya ukuran 5 kali 10. Saat penangkapan 16 Oktober 2020, saya dikepung 20 oknum polisi dengan mencerit. Tengah malam, saya tinggalkan istri saya di rumah dalam keadaan pingsan. Saya diperiksa sampai jam 4 pagi. Saya tergeletak sampai 7 jam tidak sadarkan diri. Sehingga saya stroke. Saya dioper ke rumah sakit. Akhirnya tulus saya jalani 4 tahun penjara. Padahal saya terbayang ada koruptor di Indonesia 5 miliar. Dia hanya kena hukuman 4 tahun penjara. Saya terima, saya tulus 4 tahun penjara. Saya menjalani di 3 kabupaten Sumatera Utara. Bahkan tidur samping saya harus orang yang sudah 17 tahun di Nusa Kambangan. Saya tulus, saya terima, saya duduk di kaki Tuhan. Amin. Saya bebas 21 Maret 2023. Karena kekuatan Tuhan saya sehat, padahal udah sering opname. Nah, saya mau kembali dinas. Sampai hari ini saya sudah 11 bulan dinas. Sampai hari ini gaji saya sebagai pegawai negeri sipil dirampok 100% oleh pemerintahan Kabupaten Karo. Tapi saya sadar, NIP saya bukan dari Bupati dan Sekda Karo. NIP saya dari negara. Saya bicara di media sosial. Awal Maret saat Covid se-Indonesia, seluruh dunia anak-anak kita pun sekolah dari media sosial. Saya berbicara di media sosial hanya menyangkut judi, narkoba, korupsi di Sumatera Utara. Kenapa? Saya sadar peredaran narkoba nomor 1 di Indonesia adalah Sumatera Utara saya, tanah karo saya. Hanya itu, dan sampai hari ini saya betul-betul tergeletak. Dan puji Tuhan, saya sudah keliling seluruh Indonesia. Bahkan saya ke kantor Bapak Menko Polhukam. Saya tidak ketemu dengan Bapak. Tapi justru saya hanya berdoa. Tadi saya di gereja, hanya jarak 2 meter. Dan saya tetap berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan Bapak Mahamud. Karena ada tabrak Prof. Tabrak Prof. Terpuji nama Tuhan, terima kasih. Saya korban kriminalisasi Indonesia dan mungkin saya satu-satunya di Indonesia 1 kasus 2 hukuman, hanya cuitan sedikit aja di media sosial. Ya jangan sampai terjadi. Dan hari ini walaupun revisi katanya, saudara saya ada saya bawa, hanya di grup WA. Keluarga sekandung dipanggil Polrestabes Medan. Saling berselisih di grup WA. Jadi tabrak Prof. Saya tahu di Inggris tidak ada undang-undang ITE, perdata yang ada di sana. Stop. Undang-undang ITE pasal-pasal karet. Saya sudah korban kriminalisasi. Saya kena pasal karet 28 ayat 2 dan 27 ayat 3. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sehat-sehat Pak Prof. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Mantap. Silakan Prof.
sedikit terharu juga mendengarnya nih Bang Beri. Iya, betul. Semoga kita juga betul, mendengar betul. kelegaan hati jawaban dari Prof Mahfud langsung Inilah ya Bang. suara-suara dari daerah itu Betul ya. sekali Bang. Dan kita bersyukur sekali Prof Mahfud mau menabrak. Nah, Betul. silakan Prof disika. Ya, ini banyak jawabannya ini. Pertama mulai dari Undang-Undang ITE dulu ya. Jadi Undang-Undang ITE itu dulu diperlukan oleh rakyat dan pemerintah. Ya, kan dulu begini, banyak sekali fitnah berseliweran lewat pada waktu itu ada BBM namanya. Masih ingat ya ada BBM ya sebelum WA. WA ini lebih gencar lagi. Ya, lewat internet, lewat email. Waktu itu belum ada podcast apa itu waktu itu. Nah, banyak fitnah berseliweran, termasuk presiden kena fitnah juga. Waktu itu Presiden SBY kan kena fitnah macam-macam tuh, nerima suap lah, punya istri lagi lah, yang semuanya Presiden SBY ngadu ke polisi, pelakunya dihukum. Tapi kemudian orang bilang kalau gitu perlu nih undang-undang ITE, dibuat undang-undang ITE yang isinya itu barang siapa nyebarkan berita bohong menurut pasal 28E ancamannya sekian-sekian. Fitnah ancamannya sekian-sekian. Hukumannya diperberat agar orang kapok maksudnya. Tapi kemudian ternyata banyak yang jadi korban undang-undang ini. Pertama Prita Mulyasari. Ingat ya, Prita Mulyasari itu hanya kirim email ke temannya. Saya dirawat di rumah sakit ini, pelayanannya jelek. Lalu dia dianggap menyebar fitnah. Dibawa ke penjara, ya kan? Wah ini kok undang-undang ITE itu malah menekan rakyat. Lalu ada Baik Nuril di Sumatera, di NTB, itu, iya kan? Iya kita amnesti, kita kasih amnesti. Baik Nuril itu dilecehkan oleh atasannya, malah dia yang dihukum karena dia memberitahu, padahal dia bukan dia yang nyebar, dia dihukum. Presiden kasih amnesti. Lalu ada Saiful Mahdi di Aceh. Saya tuh yang itu kalau sudah dihukum, kalau dihukum itu sudah kurang 3 hari gitu, mau selesai hukumannya, itu berarti hukumannya inkrah. Tapi 3 hari sebelum hukuman habis, kita beri amnesti. Saya bekerja mati-matian, hari ini harus keluar amnestinya. Kalau enggak, lewat 3 hari lagi berarti ini udah selesai hukumannya, pecat dia. Amnesti keluar, dia langsung masuk kerja lagi. Nah, Bapak ini tidak dapat amnesti, sudah menjalani kan. Terlambat ketemu saya. Katanya sempat telepon sama Profesor Henry, harus melewati Mahkamah Agung dulu. Sempat saya ditawari amnesti. Sempat di penjara, saya sempat ditelepon Bapak Profesor Henry Subiakto. Beliau adalah Ketua Revisi Undang-Undang ITE 2021. Saripin bangun, kamu mau amnesti? Saya periksa berulang beratus kali bersama profesor yang lain. Secuil pun tidak ada yang salahmu. Yang memenjarakan kamu zolim dan zalim. Setengah jam pun kau terlampau lama di penjara. Ini kok mau kau 4 tahun. Oke, apa syarat-syarat amnesti dari Presiden Bapak Profesor? Saya bilang harus melewati Mahkamah Agung. Nah, di saat saya mau berjuang amnesti, saya dioper-oper kayak bola di 3 kabupaten Sumatera Utara. Nah, nyawa saya dulu yang utama saya pikir. Oke. Yang Pak Saiful Mahdi itu enggak pakai Mahkamah Agung, pakai langsung saya bisa. Si Baik Nuril bisa, enggak pakai Mahkamah Agung. Waktu itu beda prosedur ya kalau amnesti ke yang lewat Mahkamah Agung itu ada. Amnesti itu yang atas pertimbangan Mahkamah Agung itu gerasi. Kalau amnesti itu DPR. Gerasi, abolisi itu Mahkamah Agung. Kalau amnesti dan rehabilitasi itu ke DPR. Keliru pintu itu. Tetapi itu hanya bisa dilakukan kalau masih di dalam. Kalau sudah keluar kan dianggap sudah inkrah. Kalau sudah dianggap sudah inkrah kan tidak ada amnesti lagi gitu ya. Oke, saya teruskan jawabnya biar nanti yang lain dapat kebagian ini. Nah,
kalau itu benar, Anda diperiksa dengan cara itu, disiksa dan macam-macam tanpa prosedur, itu merupakan pelanggaran HAM. Nanti biar Komnas HAM bisa belum terlambat ini, belum terlambat. Penyiksaan seperti itu tuh, apalagi kalau nanti pelanggaran HAM berat, itu tidak ada daluarsanya. Meskipun melakukannya sudah 4 tahun yang lalu, siapa pelakunya yang menyiksa saudara dengan cara sewenang-wenang, itu bisa diinvestigasi, bisa diselidiki oleh Komnas HAM. Ya, itu hukumnya. Kemudian, wah Pak, saya cuma buat begitu dihukum 4 tahun. Kemudian ada koruptor 5M malah tidak dihukum. Ya, memang banyak yang begitu, tapi banyak juga koruptor yang dihukum bertahun-tahun. Yang kita yang kami lakukan misalnya yang lewat kantor saya saja itu ada 2. 1 kasus Indosuria, 2 kasus inti dana, lalu yang ketiga kasus yang kelapa sawit. Itu hukumannya 12 tahun sampai 18 tahun masuk. Jadi tidak semua koruptor itu bebas, enggak. Banyak yang udah masuk. Oleh sebab itu sekarang kalau di catatan KPK itu jumlah koruptor itu sekitar 1.300 orang. Artinya koruptor tuh banyak yang ditangkap. Ya ada yang bebas berkeliaran, itu yang punya jenis-jenis kolusi yang terus kita selidiki. Tidak, sebenarnya koruptor itu tidak. Jangan berkata, Pak itu koruptor kok pada bebas. Enggak, catatannya 1.300, ada nama, ada alamatnya. Yang sekarang itu tercatat di data negara. Karena saya berkata begini, jumlah koruptor di Indonesia itu 84% adalah lulusan perguruan tinggi. Kan saya bilang gitu. 84% tuh berarti 84% dari 1.300, ya kan? Berarti jumlah koruptor itu kira-kira berapa? 900 orang, itu sarjana ke atas. Nah, kok gede? Ya enggak juga, karena jumlah lulusan perguruan tinggi itu 17.600.000. Berarti kan tidak ada 1% nih yang lulusan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi jangan sedih juga. 84% itu dari koruptor gitu. Nah, kalau gaji saudara tidak diberikan, memang hukumnya begitu. Di dalam undang-undang itu siapa yang dijatuhi hukuman pidana dan sudah inkrah itu sudah dianggap salah karena tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 5 tahun. Meskipun misalnya ancamannya 6 tahun tapi dihukum 1 tahun, tetap dianggap pidana berat. Maka dia tidak berhak lagi menjadi pegawai negeri, titik ya. Tetapi kalau saudara belum dipecat kok gajinya tidak diberikan, nah itu tindak pidana sendiri dari pejabatnya. Ini bisa diusut ini, loh. Saudara belum pernah diberhentikan, berarti gaji terus mengalir, berarti itu masuk ke kantong siapa tuh harus dicari. Ini korupsi tersendiri nih. Paham? Gitu ya. Oke, pertanyaan yang lain. Oke. Lanjut, Sebentar. kita lanjut tabrak. Makasih Pak Sarifin. Baik, terima kasih Pak Sarifin ya. Ayo Pak ya. Ayo Pak. Pak, semangat Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.